Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham Roy Jumbo PBV rendah, rutin bagi dividen setiap tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ini merupakan 3 kriteria pemilihan saham. Yang pertama, menghasilkan laba di tahun 2023 dengan ROE di atas 10%. Yang kedua, rutin bagi dividen setiap tahun. Dan yang ketiga, PBV-nya di bawah 1 kali. Saham pertama ABMM di sektor energi yang listing sejak tahun 2011. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20,6%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir ini. Perusahaan ini punya dividen yield sekitar 12% dengan PER 1,9 dan PBV 0,8 kali. Artinya harga sahamnya lebih murah dari modal per lembar. Mereka juga berhasil mencetak profit sebanyak 3,5 triliun rupiah. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa saham ini punya rasio DER yang tinggi dengan angka 211%. Artinya hutangnya 2 kali lipat lebih besar dibandingkan modalnya. Mereka juga memiliki NPM dan ROE yang menarik dengan angka di atas 15%. Terkait historical dividen, saham ini pernah absen membagi dividen di tahun 2021 dalam 5 tahun terakhir. Untuk kinerja harga saham masih naik 66% dalam 5 tahun dan naik 1,2% dalam tahun 2023. Saham kedua adalah ADRO di sektor energi dan listing sejak tahun 2008. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an%. Sayangnya kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Pencapaian profitnya sekitar 18,8 triliun rupiah. Dividen yieldnya menarik dengan angka 19% atau bisa dikatakan hampir 20%. PER 3,3 dengan PBV 0,79 kali. Angka PBV yang masih rendah. Dan saham ini punya rasio NPM dan ROE-nya yang menarik dengan angka di atas 20%. Rasio DER-nya juga masih normal dengan angka 44% saja. Terkait historical dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan biasanya membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Sayangnya kinerja harga saham selama tahun 2023 masih turun 32%, tapi masih naik 35% dalam 5 tahun terakhir. Saham ketiga KKGI di sektor energi juga dan listing sejak tahun 1991. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 17%. Dan saham ini mencetak penurunan laba dibandingkan tahun 2022 meskipun kinerjanya masih lebih baik dibanding tahun 2021 dan 2020. Pencapaian profitnya sekitar 422 miliar rupiah. Dividen yield 6,7%, PER 3,2 dengan PBV 0,8 kali. Artinya saham ini punya modal 443 tapi hanya dijual dengan harga 368. Rasio profitabilitasnya juga menarik dengan NPM dan ROE di atas 10%. Dan DER-nya juga masih rendah dengan angka 37%. Untuk historical dividen, saham KKGI ini juga konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir ini. Kinerja harga saham selama tahun 2023 sayangnya masih turun 4,6% dan naik 11% dalam 5 tahun. Saham keempat, TB di sektor energi juga dan listing sejak tahun 2019. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 32% dengan kinerja di tahun 2023 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Pencapaian profitnya sekitar 171 miliar rupiah dengan dividen yield 3,9%. PER-nya 4,3 dengan PBV 0,9 kali. Rasio NPM dan ROE-nya sangat baik dengan angka di atas 20%. Dan menariknya saham ini punya DER yang sangat rendah dengan angka 10% saja. Artinya hutangnya hanya 10% dari modal yang mereka miliki. Untuk historical dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen. Bahkan di tahun 2023 mereka 3 kali membagi dividen. Untuk kinerja harga saham masih turun 45% selama 3 tahun terakhir. Saham kelima HAIS yang bergerak di bisnis transportation and logistik dan listing sejak tahun 2021. Kepemilikan saham di masyarakat adalah 20%. Dan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 3 tahun terakhir dengan net profit 118 miliar rupiah.
Dividen yieldnya 6,2% per 3,5 dengan PBV 0,9 kali. Rasio profitabilitasnya menarik dengan NPM dan ROE di atas 17%. Dan DER-nya juga masih normal dengan angka 41% saja. Untuk historical dividen, saham ini konsisten membagi dividen sejak IPO, yaitu di tahun 2022 dan 2023. Sayangnya kinerja harga saham dalam tahun 2023 masih turun 2,7%. Saham keenam SMDR di bisnis transportation dan logistik yang listing sejak tahun 1999. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an%. Dan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir ini. Net profitnya sekitar 987 miliar dengan dividen yield 1,2% per 3,9 dengan PBV 0,7 kali saja. Rasio profitabilitasnya masih baik dengan angka di atas 11%. Sayangnya, DER sudah tinggi dengan angka 115, artinya hutang lebih besar dari modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir, bahkan biasanya membagi 2 kali dalam 1 tahun. Untuk kinerja harga saham masih naik 384% dalam 5 tahun, tapi masih turun 17% selama tahun 2023. Dan saham terakhir, ZYRX yang bergerak di sektor teknologi dan listing sejak tahun 2021. Kepemilikan saham di masyarakat ada sekitar 20-an% dan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Net profitnya sekitar 29 miliar dengan angka dividen yield 5,3%. Valuasi per 5,5 dengan PBV 0,76 kali. Artinya dengan harga saham 166, saham ini dijual lebih murah dari modal per lembarnya. Rasio profitabilitas juga cukup baik dengan angka di atas 12% dan rasio DER-nya masih normal dengan angka 78%. Saham ini juga konsisten membagi dividen dalam 2 tahun terakhir. Sayangnya kinerja harga saham masih turun 48% selama tahun 2023. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, sebagai informasi berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living atau ebook terbaru yang itu dengan judul Hidup dari Saham. Yang kedua, Strategi Nabung Saham. Yang ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.